Gedung Musdalifah Asrama Haji Ternate terbakar sekitar pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengupayakan terwujudnya generasi sehat masa depan hebat melalui berbagai program kesehatan. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Selasa 18 November 2025. Bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini saudara. Gedung Musdalifah Asrama Haji Ternate terbakar sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Kebakaran menghanguskan isi bangunan namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gedung Musdalifah Asrama Transit untuk calon jamaah haji di Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate terbakar pada Selasa pagi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Musaber Wahid, Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh menguraikan kebakaran berawal dari kamar 204 dan meluas ke seluruh bangunan lantai 2 Gedung Musdalifah. Terdapat 8 kamar berada di lantai 2 hangus terbakar. Namun sebagian barang berharga seperti lemari, kursi, meja, dan beberapa dokumen berhasil diselamatkan. Itu saya memang ada di luar, jadi saya ditelepon oleh staf yang penanggung jawab asrama kasih tahu bahwa asrama Musdalifah terbakar di lantai 2. Nah, langsung saya balik, saya dengan oto saya balik kemari dan saya lihat sudah terbakar. Dan informasi yang teman-teman kasih tahu bahwa terjadinya di lantai 2 kamar. Dan di atas itu di penginapan yang nginap itu dari Halbar sama dari Halsel untuk kegiatan karate. Ini kan ada kegiatan karate. Jadi sementara kamar kosong karena dorang sementara lomba di Rauda. Jadi kamar ini dia kosong. Nah, coba penyebab terbakar saya tidak bisa jawab, mungkin nanti polisi yang kata. Tom belum tahu apakah ada charger atau ada apa, korslet Tom tertahu. Karena Tom hanya tahu ini dia terbakar. Pagi ada aktivitas nggak? Kalau di kantor aktivitas, tetap aktivitas kan lantai bawah semua ini kantor. Lantai atas yang hanya beberapa yang diinap karena ada beberapa yang sudah rusak. Sehingga mungkin sekitar 5 atau 6 kamar yang dong pakai nginap di atas, yang di bawah ini semua kantor. Sehingga terjadi pas dorang dengar itu langsung semua dokumen kita kasih keluar. Termasuk paspor yang sudah jadi itu. Dan dong khawatirkan paspor, tapi ternyata tadi ada paspor satu kantong sudah keluar, sudah dibawa, diamankan insya Allah. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Naim Syafar mengaku informasi kebakaran diterima oleh pihaknya pukul 10.55 waktu Indonesia Timur. Usai mendapat informasi, pihaknya langsung menggerakkan 4 unit mobil pemadam dan 40 personel menuju lokasi. Tadi informasi ke posko pemadam kebakaran itu kurang lebih 5 jam 11 kita menerima informasi, langsung kita gerakkan 4 unit menuju lokasi kebakaran dengan personil sekitar 40 orang. Ditambah juga tenaga bantuan. Jadi mungkin kendala permasalahan di lapangan, lokasi kejadian juga. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Ngade yang kurang ya, karena ini dia posisi lantai 2. Jadi kita mengantisipasi kejadiannya ini kan maksudnya api itu berasal dari lantai 2. Untuk itu kita mengantisipasi sampai dia merembet ke lantai bawah. Untuk itu kita mengharapkan secara ini untuk tidak merembet ke lantai bawah. Alhamdulillah baru cuma lantai 1, lantai 2 aja yang bisa kita antisipasi. Sudah juga pasti sudah juga Pak. Kalau lihat lokasi tidak terlalu sulit, cuma karena faktor jarak juga dari posko damkar ke lokasi Ngade ini agak jauh. Jadi kurang lebih 20-30 menit kita bisa kendalikan api.
Untuk sementara penyebab kejadian belum diketahui, lokasi kebakaran telah dipasang polis lain untuk mengamankan lokasi tempat kejadian demi kepentingan penyidikan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengupayakan terwujudnya generasi sehat masa depan hebat melalui berbagai program kesehatan yang menyasar masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Beragam inovasi dan penguatan layanan kesehatan dilakukan pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai komitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya tersebut mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, layanan BPJS, perbaikan tata kelola rumah sakit Hasan Basori hingga membantu kendala pengobatan yang dialami masyarakat. Langkah-langkah atau program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi fokus pembangunan kesehatan. Kemarin konsentrasi Bu Gub dan saya itu bagaimana BPJS-nya bisa tuntas secara baik sehingga bisa terlayani dengan baik bagi mereka yang butuh layanan kesehatan. Yang kedua, kita juga kemarin telah melakukan upaya perbaikan tata kelola rumah sakit Hasan Basori dan skema pembangunan rumah sakit masa depan Maluku Utara adalah Sofifi yang saat ini terus dilakukan skemanya. Mudah-mudahan mulai dari 2006-2007 akan pembangunan rumah sakit semakin baik di Sofifi. Yang berikut saat ini juga kita membantu mereka yang masalah keuangan untuk berobat. Jadi hampir seluruh rujuk keluar daerah Ternate, mereka yang di kategori desil 5 ke bawah itu difasilitasi oleh teman-teman di kesehatan, balai dan dinas sosial. Nah, tentu kesehatan menjadi penting. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah juga memperluas edukasi kesehatan di masyarakat, mendorong gerakan hidup sehat serta memperkuat kolaborasi dengan instansi vertikal lainnya. Langkah ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang sadar kesehatan sejak dini. Dengan berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dapat mewujudkan generasi Maluku Utara yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan yang semakin kompetitif. Faridil Sultan Batua, Hendres Tanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Kuota ibadah haji Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan karena adanya kebijakan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara dalam apel kesadaran nasional Senin pagi. Dalam apel Hari Kesadaran Nasional Senin pagi, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seh menyampaikan kuota ibadah haji untuk Provinsi Maluku Utara mengalami perubahan karena adanya kebijakan nasional. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap dampak yang akan muncul di tengah masyarakat dari kebijakan tersebut. Walaupun sebenarnya pemerintah daerah tidak memiliki tugas dan tanggung jawab secara langsung terkait dengan ibadah haji. Nah, haji ini terkait dengan meskipun kita tidak ada tugas secara langsung oleh ASN Pemda, tapi karena berhubungan secara sosial, ada keluarga berangkat haji, ada orang tua, ada keluarga terdekat sehingga perubahan kebijakan haji secara nasional ini kami sampaikan tadi dengan 2 hal. Pertama, perubahan kota, antrian di Indonesia ini antara provinsi satu dan yang lain kan berbeda. Ada 40 tahun, nah kalau kita di Maluku Utara kan rata-rata sekitar 22 tahun. Nah kemudian kebijakan nasionalnya berubah, disamakan antriannya di 26 tahun di seluruh Indonesia. Nah, berimbas dari itu maka kuota provinsi selama ini pasti akan ada yang tambah dan ada yang kurang. Dan kita di Maluku Utara berdampak langsung pengurangan kota. Dari 1076 jadinya 780, termasuk petugas di daerah yang selama ini ada alokasinya kurang lebih ada 7 atau 6. Ini tahun ini tidak lagi namanya petugas di daerah seperti itu. Nah yang kedua termasuk karena Maluku Utara yang berdampak selain dari tadi kurang kota, berdampak yang kedua kota kabupaten kota juga tidak akan stabil, dia akan terus dinamis. Karena antriannya menggunakan antrian provinsi, sehingga boleh jadi antara kabupaten itu ada yang kotanya banyak sekali, ada kabupaten yang mungkin jadi tidak ada kota atau ini kira-kira itu. Sarbin Seh menambahkan perubahan kuota haji lebih awal disampaikan meskipun nantinya akan ada sosialisasi. Wakil Gubernur berharap agar keluarga ASN di lingkup pemerintah daerah lebih dini memahami serta mengetahui informasi perubahan kuota haji di Maluku Utara. Leonar Pate Pelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan.
Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, Mas. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amat Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Anda kembali bersama kami dan saudara, berikut kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Komitmen pelayanan ditegaskan karena Polri hadir dari masyarakat dan pada akhirnya akan kembali untuk mengabdi kepada masyarakat. Polri hadir dari masyarakat dan akan kembali mengabdi kepada masyarakat. Merupakan pernyataan yang disampaikan Kapolda Maluku Utara pada acara syukuran Hari Ulang Tahun Brimob Polri di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku Utara di Puncak Gusole, Tidore, Kepulauan. Kapolda menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa perlindungan serta pelayanan yang humanis. Polri untuk masyarakat. Maksudnya adalah seluruh pengabdian kerja dan potensi yang ada pada Korbrimob itu dan Satbrimob Polda Maluku Utara diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kami berasal dari masyarakat, kami mengabdi kepada masyarakat, dan pada saat nanti juga kami akan kembali kepada masyarakat. Kami ada dan hidup di tengah masyarakat, sehingga kami akan bekerja seluruhnya untuk masyarakat. Kapolda menambahkan seluruh personil Polri di wilayah Maluku Utara harus mengedepankan pendekatan persuasif dan bekerja sesuai nilai-nilai presisi agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui komitmen tersebut, Polda Maluku Utara berharap hubungan antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Maluku Utara. Faradil Matua, MG Fari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Peningkatan kapasitas dan kualitas anggota pramuka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Peningkatan sumber daya kepramukaan harus mengacu pada durasi belajar serta klasifikasi sistem pembelajaran. Ketua Koarda Gerakan Pramuka Maluku Utara Muhammad Abu Sama menyampaikan kegiatan pelatihan pengembangan SDM kepramukaan merupakan bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas berdasarkan kurikulum kepramukaan dengan waktu belajar selama 32 jam dengan tipe kegiatan yaitu kegiatan indoor dan outdoor sebagai syarat kelulusan. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari TOT dapat menjadi modal untuk mengembangkan cabang pramuka yang ada di Maluku Utara dalam rangka tercapainya pembinaan pramuka Garuda. Ya, TOT yang kita laksanakan ini dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas para pelatih pembina. Sehingga untuk menuju kepada kualitas dari pelaksanaan TOT ini, kita menghadirkan pelatih nasional dari kuartir nasional
untuk dapat sebagai narasumber, sebagai pemateri dalam melaksanakan ini. Kita berharap supaya pelatih-pelatih kita di Maluku Utara ini bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan ilmu-ilmu kepramukaan yang baru, yang karena ini setiap saat dia berkembang, ya, sehingga mereka ini walaupun sudah pelatih masih perlu diasah, ditambah lagi sehingga mereka kembali ke daerah mereka masing-masing itu dapat mengembangkan pembinaan anggota muda di sana di gugus depan mereka masing-masing. Sebanyak 40 peserta perwakilan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara mengikuti kegiatan Training of Trainer Pelatih Pembina Pramuka Maluku Utara tahun 2025. Kegiatan TOT yang berlangsung selama 3 hari bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelatih dan pembina pramuka dalam memberikan pembinaan yang berkualitas. Leonard Patipelohi, Henry Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Bener, sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi 2 jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo, bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Saudara, berikut kita simak beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Klik Sulampa kita awali dari Sulawesi Tengah. Saudara, Provinsi Sulawesi Tengah untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Anggar 2025 yang diikuti 154 peserta dari 17 provinsi. Ajang ini juga menjadi bagian dari proses seleksi menuju kejuaraan Anggar Asia di tahun 2026 mendatang. Sebanyak 17 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan nasional Anggar 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Gor Bumi Kaktus Andiraga Petalolo, Kota Palu pada 15 hingga 21 November 2025. Ajang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Sulawesi Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah Kejurnas Anggar. Total 154 atlet dari berbagai daerah turut berkompetisi, termasuk dari Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, dan beberapa provinsi lainnya.
Kejurnas Anggar ini juga dibuka secara langsung Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Umum PBIKASI, Firtian Judiswantara. Pembukaan Kejurnas ini juga ditandai dengan pemukulan gimba oleh Gubernur Anwar dan Ketua Panitia Kejurnas Nuzul Rahmat. Gubernur Anwar yang ditemui usai membuka Kejurnas menegaskan jika penunjukan Sulteng sebagai tuan rumah Kejurnas menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga Anggar yang memiliki tradisi panjang dan menjunjung nilai sportivitas. Itu surprise bagi masyarakat Sulawesi Tengah, pemerintah daerah, karena ini untuk pertama kalinya ya kita laksanakan dan kepercayaan ini luar biasa. Kita baru mencoba untuk menjadi tuan rumah. Tuan rumahnya juga bukan main-main lagi, Kejurnas langsung. Jadi ini adalah sebuah kepercayaan yang amat besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah, bahwa alhamdulillah Sulawesi Tengah sekarang sudah mulai rame Kejurnas di sini. Ini Kejurnas kedua. Setelah kemarin Kejurnas tinju, sekarang Kejurnas Anggar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Umum PBIKASI, Firtian Judiswantara mengapresiasi Sulteng menjadi tuan rumah dalam Kejurnas Anggar ini. Bahkan Kejurnas Anggar 2025 di Sulteng juga menjadi ajang seleksi menuju Asian Fencing Championships AFC 2026. Kita memang mencari momentum bagaimana Sulawesi Tengah ini sebagai trigger untuk Indonesia Timur, karena kejuaraan nasional Anggar tahun 2025 di Sulawesi Tengah ini juga sebagai seleksi nasional untuk memperebutkan atlet di tim nasional Anggar yang nanti akan berlaga di Junior Kadet Asian Fencing Championship di Jakarta. Di sela-sela pembukaan juga para tamu undangan menyaksikan pertandingan eksebisi oleh atlet Anggar asal Sulawesi Tengah. Melalui Kejurnas Anggar 2025 dapat membuka peluang bagi Sulteng untuk kembali dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan event olahraga tingkat nasional dan internasional. Rian Saputra, TVRI Sulteng melaporkan. Kita ke Papua Barat, Saudara. Penyelidikan kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2023 terus berlanjut. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat bekerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Papua Barat terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDA Kabupaten Sorong tahun anggaran 2023. Proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2023 terus bergulir. Penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Papua Barat bersama BPK Papua Barat terus memeriksa sejumlah saksi dan dokumen penting terkait kasus korupsi yang diduga merugikan negara sebesar 57 miliar rupiah lebih tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Agustiawan Umar, saat dikonfirmasi awak media usai penggeledahan bagian hukum dan kantor BPKAD Kota Sorong pada Kamis 13 November 2025 menjelaskan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Papua Barat sedang memeriksa saksi dan dokumen. Update terakhir ini teman-teman BPK ya melakukan pemeriksaan saksi yang kita periksa, termasuk dokumen yang masih berjalan. Ya. Jadi tunggulah kabar untuk Kabupaten Sorong ya. Kabupaten Sorong ada lebih sekitar 50-an ya. Ya, siapa? Ya, lebih 50-an orang. Sudah masuk sidik? Sudah bersidik. Okay. Tinggal kita tunggu jawabnya. Ini selangkah lagi Pak? Ya? Selangkah lagi begitu? Lebih lah. Ya kan? Ya. Kita akan itu mempercayakan teman-teman BPK lah. Ya. Pemeriksaan keuangan negara itu. Nah, untuk sementara kita yang sudah kita periksa dulu lah. Itu yang kita periksa. Semua saksi dan dokumen yang diperiksa sudah pernah diperiksa oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat juga sudah melakukan penggeledahan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong di Jalan Sorong Klamono pada Selasa 3 Juni 2025. Usai penggeledahan, penyidik menyita 2 kontainer barang bukti dan handphone. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, Setda Kabupaten Sorong mendapat alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp111.228.314.000.
Dalam DPA tersebut, ada sekitar 57 miliar 366 juta 381.441 rupiah yang tidak diyakini kewajaran pembelanjaannya. Bukti pertanggungjawaban belanja sebesar 37 miliar 445 juta rupiah digunakan untuk kegiatan yang tidak senyatanya, dan belanja sebesar 18 miliar 154 juta 431.000 rupiah, serta belanja RS senilai 1 miliar 756 juta rupiah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sama sekali. Dari Sorong, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Rabu 19 November 2025. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farah Dilasutan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.